Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Halo semuanya, nama gue Nisha Alexandra. Dan kalau kalian ngikutin School Horror Stories dari awal, pasti pernah dengar nama dan suara gue. Sekarang gue dikasih kesempatan lagi buat cerita tentang pengalaman horor lainnya. Dan menurut gue, cerita ini bisa dibilang lebih serem karena sesuatu. Dengerin buat tahu jawabannya. Ini cerita juga waktu gue SMP. Gue bersekolah di salah satu SMP boarding ternama di kota Bandung. Dan kejadian ini menimpa gue waktu gue kelas 1 SMP. Layaknya di SMP seperti biasa, awal masuk SMP adalah hal yang membanggakan. Dan kita gak pernah berani buat bolos. Apalagi untuk bolos acara aula. Acara di aula tuh menyangkut sholat duha, sholat tahajud, makan, baca Quran, setoran hafalan, dan lain-lain. Setelah mungkin beberapa saat, kita jadi ingin sesekali mencoba untuk bolos dan mabal dari acara di aula. Awalnya, sebelum kita mabal berani untuk bolos, kita gak pernah ada kejadian janggal atau aneh. Dan kebetulan asrama gua waktu gua kelas 1 SMP ini tidak ada kamar mandi dalam. Yang artinya ada satu WC umum untuk satu asrama itu. Awalnya sih gak ada masalah. Mandi, wudu, mencuci, menyenangkan. Gak ada hal-hal aneh ataupun janggal yang pernah terjadi selama itu. Gak lama setelah kita mulai berani bolos, berani mabal, mungkin penunggu di sana terganggu oleh kita. Dan dari situ ada beberapa temen gue yang diganggu. Mulai dari yang gak bisa keluar kamar mandi, ngaca beda wujud, di toel, ngeliat ada sesuatu. Bahkan ada satu saat temen gue kesurupan. Dan awalnya gue gak percaya karena gue berpikir kalau misalkan
teman-teman gue ini tuh hanya berhalusinasi semata. Sampai suatu hari subuh, setelah gue sholat subuh, ada kegiatan yang dinamakan setoran hafalan baru. Dan setiap siswi atau santri lah bisa dibilang yang sudah menyetorkan hafalan tersebut boleh pulang ke kamarnya dan siap-siap untuk melanjutkan kegiatan. Di hari itu setelah sholat subuh, gue langsung setoran karena gue gak mau dapat antrian di kamar mandi agak terakhir karena udah pasti penuh dan gue jadi buru-buru untuk persiapan sekolah. Akhirnya di situ gue setoran awal dan balik ke kamar sendiri. Setelah mengumpulkan niat, gue akhirnya memutuskan untuk langsung mandi. WC umum gue berjajar dari kanan ke kanan lagi, nomor 1 sampai 11. Ada 11 kamar mandi di situ. Dan gue memilih nomor 2 karena biasanya gue mandi di situ dan menurut gue kamar mandi nomor 2 ini cukup nyaman untuk gue. Kamar mandi di WC umum itu atapnya tinggi dan sekat untuk membatasi antar kamar mandi pun tidak sampai atap, hanya cukup tinggi untuk menutupi privasi di kamar mandi itu sendiri. Akhirnya gue masuk ke kamar mandi, menyalakan keran, dan menaruh handuk di pembatas kamar mandi sebelah kiri dan menaruh baju di pembatas kamar mandi sebelah kanan. Kenapa sih gue harus naruh handuk dan seragam di pembatas kamar mandi itu? Alasannya sangat simpel. Karena gantungan baju di kamar mandi itu sudah tidak layak. Dan sebagian besar dari santri pun sama halnya kayak gue. Gak lama kemudian, air di ember gue udah penuh. Dan gue rasa gak ada orang lagi selain gue di kamar mandi ini. Semua kamar mandi dari nomor 1 sampai 11 terbuka. Awalnya gue oke-oke aja. Gue mandi seperti biasa. Dan selama gue mandi, gue gak ngedengar ada satupun orang yang datang ke WC umum itu. Akhirnya setelah gue ngerasa udah cukup bersih, gue berniat mengambil handuk. Saat gue mau mengambil handuk di pembatas kamar mandi antara kamar mandi nomor 2 dan nomor 3, tiba-tiba gue dikagetkan oleh apa yang gue lihat. Ada tangan di atas pembatas kamar mandi itu. Gue yang kaget, gak bisa gimana-gimana, gue kaku dan mata gue tertuju pada tangan itu. Tangan kanan manusia, tapi tangan itu ada luka. Dan gue berinisiatif untuk memanggil, siapa tahu ada orang. Hey, itu yang di kamar mandi nomor 3, ada orang gak? Sunyi. Gak ada suara ataupun balasan dari kamar mandi manapun. Dan
gue juga berinisiatif untuk nanya ke kamar mandi nomor 1. Siapa tahu ada orang. Hey, itu yang di kamar mandi nomor 1 ada orang gak? Suasana sunyi kembali. Ternyata gue bener-bener sendiri. Gue kaget, gue takut, dan gue mau kabur pun gak bisa karena posisinya gue habis mandi. Akhirnya gue memberanikan diri gue untuk mengambil handuk. Walaupun sangat menyeramkan, gue ambil handuk, ganti baju, dan akhirnya gue keluar dari kamar mandi itu. Saat gue ngelewatin kaca, gue ngeliat satu sosok berdiri ngeliatin gue, gak terlalu jelas, lebih terlihat seperti bayangan, tetapi tangan itu terlihat jelas. Dan gue langsung pergi gitu aja. Gue gak ngerti kenapa sampai sekarang tangan itu benar-benar tersimpan di memori gue. Yang akhirnya gue balik ke kamar gue sendiri, agak tergesa-gesa. Ternyata udah ada beberapa temen gue yang beres toran di situ. Cel, kenapa kok kayak buru-buru? Gue yang takut untuk cerita janggal di tempat kejadiannya secara langsung, akhirnya gue bilang, gak apa-apa kok, ini aja tadi agak lari takut kesiangan.